Nah, di sini saya akan mengulas kembali materi-materi yang telah diberikan. Motivasi belajar. Jadi, motivasi belajar ini merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi seberapa efektif seorang siswa untuk dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Nah, adapun jenis-jenis motivasi itu ada dua, motivasi primer dan sekunder. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar yang umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Nah, manusia adalah makhluk berjasmani sehingga perilakunya terpengaruhi oleh insting kebutuhan jasmaninya. Nah, yang kedua itu motivasi sekunder. Motivasi sekunder ini adalah motivasi yang dipelajari menurut beberapa ahli. Manusia adalah makhluk sosial. Nah, perilakunya tidak hanya terpengaruhi oleh faktor biologis saja, akan tetapi juga akan terpengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Nah, adapun motivasi dalam sifat-sifat motivasi. Nah, motivasi internal. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu tanpa ada paksaan dan dorongan orang lain, akan tetapi atas dasar kemauannya sendiri. Nah, motivasi ini membuat seseorang melakukan sesuatu karena senang melakukannya. Motivasi eksternal. Nah, jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajaran suruhan atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu atau belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan masalah belajar. Nah, masalah belajar ini adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal itu gangguan dari internal siswa maupun eksternal. Nah, adapun itu faktor-faktor mempengaruhi belajar siswa yang internal adalah sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, kemampuan mengelola bahan belajar, dan kemampuan menyimpan perolehan hasil belajar. Nah, adapun eksternalnya, yang pertama, guru sebagai pembina belajar. Yang kedua, sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, kebijakan penilaian. Yang keempat, lingkungan sosial siswa di sekolah. Yang kelima, kurikulum sekolah. Nah, adapun cara menentukan masalah belajar itu, yang satu, menyusun perencanaan. Yang kedua, memilih siapa yang akan diamati dan meliputi beberapa orang siswa. Nah, adapun analisis belajar itu, kita harus merencanakan jenis-jenis pekerjaan siswa dan merencanakan jenis-jenis kegiatan ujian dan alat evaluasi. Kemudian mengumpulkan hasil belajar siswa dan mempertimbangkan hasil pengamatan pada kegiatan belajar siswa. Nah, motivasi belajar. Motivasi belajar ini adalah segala usaha di dalam diri kita yang akan menimbulkan rasa giat untuk belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar untuk mencapai cita-cita kita. Di sini ada dua jenis motivasi primer dan sekunder. Nah, motivasi primer itu adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar yang umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Nah, kalau sekunder adalah motivasi yang dipelajari menurut beberapa ahli. Manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, jadi perilakunya tidak hanya terpengaruh oleh faktor biologis dan jasmani saja, akan tetapi motivasi sekunder ini memegang peran penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.
Nah, sifat-sifat motivasi. Nah, motivasi internal. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain. Nah, motivasi eksternal ini timbul dari sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajaran seseorang atau paksaan dari orang lain, sehingga keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu atau belajar. Nah, pendekatan belajar ini merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Nah, adapun sini ada pembelajaran klasik, pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam kelompok besar. Nah, kegiatan belajar ini biasanya menggunakan beberapa langkah, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, di sini ada deduktif. Guru menyampaikan informasi yang terpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Dengan kata lain, deduktif merupakan cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, kemudian ada induktif. Guru dalam praktik pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus. Nah, kemudian sampai kepada generalisasinya. Dengan kata lain, pengajaran berawal dari menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan yang lebih umum. Nah, di sini ada macam-macam metode pendekatan pembelajaran. Yang pertama, kontekstual, yang kedua, konstruktivisme, yang ketiga, deduktif, yang keempat, induktif, kelima, saintifik, yang keenam, open-ended, yang ketujuh, problem solving. Prestasi belajar siswa dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, prestasi belajar ini hal yang mencakup maksimal menurut kemampuan anak pada waktu tertentu terhadap sesuatu yang dikerjakan, dipelajari, dipahami, dan diterapkan. Nah, inteligensi ini adalah suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yang pertama itu ada internal. Secara internal, faktor yang mempengaruhi siswa itu satu, faktor fisiologis, kondisi fisik dan panca indera. Nah, yang kedua, faktor psikolog, inteligensi, minat, bakat, motivasi, dan sikap. Nah, yang kedua itu eksternal. Secara eksternal, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa itu berupa faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan non sosial, dan faktor pendekatan belajar. Nah, terus di sini peran guru dalam mengembangkan inteligensi, memperbanyak anak dengan berbagai macam pengalaman, pemberian motivasi, pujian dan hadiah, penyediaan sarana dan prasarana, serta beri kesempatan untuk belajar dan berlatih kepada ahlinya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Nah, yang pertama itu faktor internal. Faktor internal ini mencakup sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengelola bahan belajar, menyimpan korelasi belajar, mengambil hasil belajar yang tersimpan, dan kemampuan berprestasi atau unjuk hasil pembelajaran
inteligensi, dan keberhasilan siswa, kebiasaan belajar, cita-cita, faktor dan jasmaninya. Nah, adapun faktor eksternal itu mencakup guru, model pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, penilaian lingkungan sosial siswa di sekolah, kurikulum sekolah, faktor keluarga, cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan masyarakat, kegiatan siswa di masyarakat, media massa, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakatnya. Kebutuhan anak usia SD. Nah, perbedaan karakter itu, yang pertama itu perbedaan karakter. Nah, yang pertama perbedaan fisik, ras, nutrisi, jenis kelamin, dan kesehatan. Yang kedua intelektual, yang merujuk kepada gen, pengaruh orang tua dan guru, lingkungan dan motivasi belajar. Nah, yang ketiga ini moral, lingkungan keluarga, teman sebaya, dan sekolah atau guru yang membuat perbedaan pada perkembangan moral anak. Nah, kebutuhan anak SD itu yang ada 4. Yang pertama itu kebutuhan jasmani, yang kedua kasih sayang, yang ketiga untuk memiliki, yang keempat aktualisasi diri. Nah, peran guru dalam meningkatkan motivasi, yang pertama membangkitkan semangat, yang kedua memberikan harapan yang realistis, nah yang ketiga memberikan intensif, yang keempat memberikan pengarahan. Nah, di sini ada hukum-hukum perkembangan, dimana pengalaman belajar itu yang pertama, keterlibatan dalam pengalaman belajar merupakan pengaruh yang amat penting terhadap pembelajaran. Nah, jadi pengalaman ini sangat penting dalam pengaruh yang amat penting terhadap pembelajaran. Nah, yang kedua ini suasana yang bebas dan penuh kepercayaan akan menunjang kehendak peserta didik untuk melakukan tugas. Nah, di sini suasana yang bebas dengan penuh kepercayaan akan menunjang tinggi untuk peserta didik untuk menjalankan tugasnya mereka. Nah, yang ketiga, pengaruh strategi yang mendalam dapat dipengaruhi, namun sangat tergantung kepada beberapa aspek: usia, kematangan, kepercayaan, dan penghargaan orang lain. Yang keempat, pembelajaran cenderung berpengaruh pada hal yang khusus seperti menghargai pendapat orang lain, mampu menilai. Nah, kelima, pendidikan informal juga dapat memberikan pengalaman belajar yang baik bagi anak. Nah, di sini ada hubungan perkembangan dengan pengalaman belajar. Nah, jadi pengalaman belajar seorang itu sangat erat kaitannya dengan gaya belajar, dan cara belajar dipengaruhi faktor fisik, emosional, sosiologi, dan lingkungan. Nah, salah satu keterampilan yang harus dimiliki guru itu dalam mengajar ialah mengajar dengan metode yang bervariasi. Jadi, seorang guru itu harus melakukan metode pembelajaran yang sangat bervariasi. Nah, seperti di hari pertama, guru mengajarkan materi. Nah, di minggu yang kedua, pertemuan kedua, guru itu metode pembelajarannya beralih. Nah, yang pertama itu seorang guru berfokus kepada materi. Nah, yang minggu keduanya itu seorang guru berfokus kepada mengevaluasi atau memberikan sebuah game kepada siswa. Nah, karakteristik anak usia menengah. Yang pertama itu ada pertumbuhan fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah seperti kondisi sosial, ekonomi, kesehatan keturunan, dan nutrisi gizi. Nah, sedangkan perkembangan seksual yang ditandai dengan munculnya ciri-ciri kelamin primer atau alat reproduksi. Nah, kemudian perkembangan intelektual yang berpikir operasional. Nah, di sini orang mampu melihat kemungkinan berpikir ilmiah, memadukan ide-ide logis. Nah, kedua ini intelektual, memiliki kemampuan mengingat informasi dan menerapkan dan proses informasi.
Nah, di sini pemikiran sosial, politik, dan moralitas. Nah, di sini perkembangan sosial, pemikiran sosial dan moralitas nampak pada sikap berkurangnya egosentrisme anak usia menengah dalam memiliki pemikiran politik dan meyakinkan lebih rasional dibandingkan pada masa sebelumnya. Nah, jadi pada anak usia menengah ini pemikirannya sudah berkembang. Mereka sudah mulai berpikir tentang politik, tentang para ilmuwan dan sebagainya. Nah, di sini pemikiran agama dan keyakinan terhadap sesuatu ajaran agama didasari oleh pemikiran yang lebih rasional. Nah, jadi mereka juga menemukan kepercayaan khusus yang lebih mendalam yang membentuk keyakinan dan menjadi pegangan dalam merespon masalah-masalah dalam kehidupannya. Nah, kita lanjut di perkembangan usia dewasa. Nah, di perkembangan usia dewasa ini terdapat pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik ini pada usia dewasa bergantung kepada kebiasaan hidup, pola hidup, aktivitas, pemeliharaan kesehatan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan nutrisi. Nah, jadi pertumbuhan fisik pada usia dewasa ini tergantung kepada kebiasaan hidupnya. Nah, dimana kalau pola hidupnya seorang pekerja keras, di situ dia akan lebih fisiknya akan lebih ke orang-orang dewasa. Nah, kemudian perkembangan intelektual. Nah, perkembangan intelektual di masa perkembangan usia dewasa ini dia lebih ke tanggung jawab dan eksekutif. Nah, jadi di usia dewasa ini seseorang itu lebih bertanggung jawab ketimbang dari usia-usia sebelumnya. Nah, kemudian perkembangan moral pada masa dewasa, berlangsungnya pengalaman moral. Melalui pengalaman moral ini, orang-orang dewasa mengubah pemikirannya moral menjadi perbuatan moral. Nah, kemudian ada karir. Jadi, karir ini merupakan tuntutan dan karakteristik utama dari masa anak-anak dan remaja. Kenapa? Maka pekerjaan merupakan tuntutan dan karakteristik utama dari masa dewasa. Nah, jadi karir ini adalah merupakan tuntutan dari seorang dewasa itu. Nah, jadi karir ini adalah salah satu pekerjaan dari orang dewasa tersebut. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertama itu kekuatan fisik, kedua kemampuan motorik, ketiga kemampuan mental, keempat motivasi berkembang, dan kelima model peran. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan individu orang dewasa adalah faktor lingkungan, pembawaan, dan pengalaman. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi individu seorang dewasa ini adalah faktor lingkungan yang di sekitarnya dan adalah faktor pengalaman. Implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, karakteristik pembelajaran usia SD. Anak usia SD suka bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, senang melakukan sesuatu secara langsung. Nah, oleh karena itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur-unsur permainan, memungkinkan siswa bergerak aktif, bekerja dan belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlangsung dalam pembelajaran. Nah, di sini ada implikasi penyelenggaraan pendidikan bagi anak SD. Nah, di sini ada pembelajaran karakteristik fisik yang diperlukan untuk permainan sehari-hari, membangun keutuhan sikap terhadap diri sendiri, belajar bergaul, dan bekerja dalam kelompok sebaya. Mempelajari peran sosial sebagai pria dan wanita, mengembangkan keterampilan dasar, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, di sini ada karakteristik pembelajaran usia menengah. Yang pertama itu mulai muncul ciri pertumbuhan secara primer dan sekunder, timbulnya keinginan untuk mempelajari bahasa asing, kecenderungan ambivalensi antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan bebas dari bimbingan dan bantuan orang tua. Nah, peran guru menerapkan mode pembelajaran yang memisahkan siswa pria dan wanita ketika membahas topik-topik yang berkenaan dengan anatomi dan fisiologi. Nah, membimbing siswa untuk menyalurkan hobinya dan minat siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, ketiga, menerapkan pendekatan pembelajaran yang memperlihatkan perbedaan individu atau kelompok kecil. Nah, di sini ada karakteristik pembelajaran usia dewasa. Pada konsep diri orang dewasa membutuhkan kebiasaan yang lebih bersifat pengarahan diri, yang mengumpulkan pengalaman yang makin luas, yang menjadi sumber daya yang kaya dalam kegiatan belajar. Orang dewasa ingin mempelajari bidang permasalahan yang kini mereka hadapi dan dianggap relevan. Nah, di sini ada peran guru menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik seseorang, discover metode eksperimental learning, problem solving, project, dan based learning.